ada satu topik yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi sorotan publik saat ini. Ya, kisah antara pendakwa yang terkenal, Gus Miftah, dan seorang pedagang es telah memicu berbagai reaksi. Polemik bermula dari video yang viral di media sosial, di mana seorang tukang es tampak berbincang dengan Gus Miftah. Dalam perbincangan tersebut muncul kesalahpahaman terkait komentar Gus Miftah yang dianggap menyinggung profesi pedagang es teh. Tidak sedikit warganet yang bereaksi keras. Polemik bermula dari video yang viral di media sosial, di mana seorang tukang es tampak berbincang dengan Gus Miftah. Dalam perbincangan tersebut muncul kesalahpahaman terkait komentar Gus Miftah yang dianggap menyinggung profesi pedagang es teh. Tidak sedikit warganet yang bereaksi keras menilai bahwa ucapan tersebut tidak pantas. Indonesia adalah negara hukum. Namun, apakah kita semua sudah sadar akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari? Jangan itu uangku. Ayo kita ambil ya. Mau kemana kak? Lagi cantik jalan sendiri. Aku duduk sini ya. Sumpah kalau tadi sampai sini juga bener-bener di jalan panas banget. Kalau dia ada gojek ya, aku tuh soalnya tadi di sana macet aja. Dan aku pikir aku duluan. Apaan? Enggak duluan. Kita sejam, bener-bener sejam. Selebay deh, selebay, gue selebay. Gue selebay. Mungkin kita udah habis loh. Ya maaf tadi aku kesiangan anjir. Udahlah, gak usah bahas. Oh iya, kita kan Ini loh, minum aku. ya udah sih ya udah anjir, ya udah. Udah. Kalian udah lihat itu kan di notif di grup sudah ada tugas yang dikasih dari bapaknya. Oh iya, tadi aku lihat. Nah, kalian tahu berita ini kan? Oh, tahu. Gimana ya bilangnya ya? Si Gus Miftah dengan penjual es tehnya. Ya gimana ya? Tapi aku lihat di komunnya kan banyak banget ya di sosmed berkeliaran kan berita-beritanya. Terus aku baca-baca di komen itu pasti banyak banget yang pro dan tapi kebanyakan pasti kontra ya karena itu Iya, bukan aku kontra yang sih. bagus ya. Kayak aku tuh pengen nengahin cuman ya susah ya jadi penengah. Iya, susah. Pasti yang di kasus yang banyak ya pastinya banyak sisi yang kontra. Nah menurutku karena ini kasusnya masih hangat ya, gimana kalau kita bikin podcast dengan topik ini? Udah aja sih, tinggal langsung sama Anak-anak. Ya kan sekelompok juga toh. Ya udah kamu lagi bisa saran gitu. boleh siaran. Telepon ya. Oke. Halo. Kalian di mana? Bikin video podcast sekarang Pak. Oh. Ini loh di tempat biasa. Iya, ini aku sama dia sama Feris. Nanti sampai aja langsung bikin videonya.
Ya udah dapet kok, udah dapet topik ya. Nanti tinggal ngomongin aja. Oke. Tunggu ya. Oke. Udah. Dah. OTW. Itu cowok-cowok biasa. Nggak kenal lama kan? Sepertinya. Tapi kayak tadi jemput-jemputan dulu deh. Bisa oke nggak apa-apa. Yang penting kita jadi. Soalnya hari ini kalau bisa kita udah selesai. Nggak mau mikir-mikir lagi anjir. Jadi biasa besok. Nah setahu aku juga yang kayaknya mereka ini bagian pro nggak sih di kasus ini? Kayak ibu-ibu gitu ya. Iya, kalau ibu soalnya mungkin dari latar belakang mereka lebih tahu kehidupan pondok ini kan, mereka lebih tahu kan. Nah, Kontra banget sih. karena kita awam, kita nggak tahu ya. Tapi itu kalau bisa dilihat dari sudut pandang apa ya, sudut pandang kita juga kurang benar karena di situ Salah sih. Bener-bener bener. iya udah ranahnya udah menghina aja, jadi kayak kurang bagus kalau menurutku, apalagi udah jadi contoh orang-orang, udah jadi contoh di masyarakat kan, jadi kayak nggak patut kan. Yaudah kita nunggu mereka aja ya sini ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dias Permata Uki Purwanata. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal buat podcast bareng teman-teman aku. Nah di kali ini aku bakal bawain topik yang ini udah rame banget dibincangin di sosmed, di masyarakat, udah jadi pro, kontra, dan banyak pendapat-pendapat soal kasus ini. Sebelum kita langsung ke topiknya, aku bakal panggil dulu bintang tamu yang akan datang hari ini. Yang pertama ada teman-teman aku yang cewek. Halo, ayo. Oke, jadi ini teman-teman aku, ayo masukkan. Oke, ini jadi dua teman aku cewek yang bakal ngisi podcast ini. Tapi kita nggak cuma bertiga aja, kita ada dua teman lagi yang bantu kita buat ngobrolin soal topik ini. Ayo Kak, silahkan masuk Kak. Halo, selamat datang. Oke, karena kita di sini udah lengkap, sebelumnya perkenalan dulu dari Kak siapa? Namaku Nazwa. Nama aku Feris. Aku Bagas. Saya Sahlu. Oke, Kak Salu coba lihat di kamera. Say hi. Nah, jadi karena kita semua udah lengkap dan udah berkenalan semuanya, sebelumnya kita bakal bahas topik yang sebelumnya aku udah bilang. Ini udah hot news banget ya Kak ya, sebenarnya pasti nggak akan ada orang yang, pasti semua orang tahu soal topik ini karena lagi panas-panasnya banget. Nah, sebelumnya ini mungkin topik yang sedikit sensitif ya, tapi kita ulik aja sesuai pendapat masing-masing. Nah, sebelumnya karena kita kan mengenal juga ya di sosial media, kita mengenalnya dengan nama Gus Miftah. Jadi pasti kalian paham kan yang aku bakal ngomongin. Nah, kemarin beritanya beliau sempat berdakwah atau bukan cerita apa ya, ceramah, tapi ada suatu kejadian ketika ada penjual es teh yang waktu itu masih keliling. Nah, tiba-tiba beliau nanyain, itu es tehnya udah dijual belum, udah yang laku belum? Terus katanya bahwa iya belum. Nah, tapi Gus Miftah di sini malah bilang, maaf ya sebelumnya, mungkin ini bisa nanti editornya tolong di sensor dikit ya. Nah, Gus Miftah bilang, ya dijual lah goblok. Nah, oke kan. Di situ kan sempet banget jadi gempar, banyak banget yang itu mencuri perhatian banget sih, apalagi buat masyarakat yang awalnya kurang suka atau agak sensitif dengan bahasa yang seperti itu. Apalagi kan beliau pasti banyak yang mencontoh atau banyak panutan lah. Nah, di sini aku mau tanya, menurut dari tim cowok-cowok dulu ya, menurut kalian yang dilakuin Gus Miftah itu sebenarnya bener gak sih? Menurut pendapat kalian tuh perilaku soal
jujur ya, aku melihat itu sebagai hal yang biasa sih, karena Gus Miftah kan emang cara dakwahnya seperti itu. Jadi nggak usah lah dibesar-besarkan. Oh iya iya, iya. Emang karakternya beliau seperti itu ya. Iya, Kalau aku sendiri karena emang dari awal nggak terlalu ngerti, jadi kurang paham untuk pendakwaan seperti ini. Kalau dari tim cewek sendiri gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya kontra ya. Iya. Soalnya kan itu di depan banyak orang, terus tiba-tiba ngomong kayak gitu kan ya rada nggak pantas. Apalagi biasanya kan kalau misalnya ada orang jualan itu paling enggak ya dibeli satu atau gimana, tapi itu kok malah dikatain gitu loh. Jadi kayak Oke. ngerasa nggak Ya, bener. maksudnya ketika di situ ada menjual, maksudnya kan lagi mencari nafkah ya, apalagi di khalayak umum dibicarain gitu kan. Oke oke. Ya sih. Oke, kalau Kak Syarul sendiri gimana? Ya terlepas dari bahasanya beliau yang kurang pantas itu kan, beliau juga membantu. Apa? Oh, juga membantu juga. Iya. Oh, membantu gimana tuh? Pembantunya itu kayak itu katanya orang yang Saksi-saksi, di balik layar ya. itu katanya itu beliau juga selepas dari selesainya beliau berdakwah, Dakwah. ya dia itu juga kayak membeli semua dagangannya gitu. Oke, jadi beliau tuh tetap membantu atau memborong juga ya barang-barang dagangan dari orang-orang yang lagi jualan atau belum habis dagangannya. Iya, seperti itu. Oke, karena tadi kata Kak Syarul kan terlepas dari omongan kayak ya omongan beliau yang seperti itu, sebelumnya juga beliau tuh pasti borong atau membantu para pedagang buat larisin atau beli semua dagangannya, ya kan? Kalau menurut Kakak gimana? Kalau aku cari-cari informasi ya, katanya kan dia itu gak mau beli dagangannya kalau bapak itu, tapi malah ngatain gitu aja kan, kayak gak sopan banget gitu ya. Oh jadi cuman bapak ini yang nggak diborong. Iya, yang Kesempatan ini. apa? Sepengetahuan aku cari informasi itu katanya ini gak diborong dagangannya. Jadi Oke, dikatain oke, oke. aja, padahal kan seharusnya dibeli satu atau gimana. Oke, Kalau setidaknya nggak usah di- membantu ya. Iya. Karena menurut waktu itu kan bahasanya sedikit, kalau untuk aku maaf, sedikit menghina. Jadi ya mungkin setidaknya setelah pelakuan yang kurang pantas, beliau meminta maaf dengan aksi begitu. Terlepas dari dibeli atau enggaknya sih saya kurang paham ya, karena ya tadi nggak terlalu ngikutin juga. Tapi yang saya tahu itu Gus Miftah orang baik. Oh iya. Dia pasti iya. punya niat baik juga, dia nggak punya niat jahat, dan itu pun cara dia berinteraksi dengan para jamaahnya. Iya. Kemudian Gus Miftah juga udah minta maaf. Oh iya? Iya, ke Oh, rumahnya udah tahu langsung. juga. Ya mungkin seperti itu. Tapi berarti ini mungkin karena aku yang di tengah ya, apa mungkin ini bukan rezekinya bapaknya juga ya, karena belum dibeli sama beliau juga ya, karena terlepas masalah ini mungkin beliau lupa atau gimana. Oke, benar. Soal minta maaf, apakah udah ada infonya? Soalnya aku juga nggak begitu ngikutin ya. Karena kan beberapa, aku lihat-lihat juga ya, beberapa di komen itu ada yang bilang minta maafnya kurang ikhlas atau sedikit memaksakan gitu. Nah tapi kan pasti setiap orang punya caranya minta maaf sendiri-sendiri. Nah karena beberapa yang kontra itu bilang kalau itu kurang ikhlas atau gimana, kalau menurut kalian gimana? Itu tuh ikhlas gak sih? Itu tuh emang caranya beliau atau gimana? Ya mungkin tadi kan mungkin ya itu kayak cara minta maafnya beliau ya. Kan iya. kayak cara minta maaf itu berbeda-beda, kayak aku pun kalau ada salah itu caranya mungkin sama Kak Bagas juga caranya Oh berbeda iya, gitu. pasti orang juga menanggapi ya berbeda ya, karena setiap tipe orang ada yang kelihatan. Misal kita ngerasa kita tuh udah tulus, tapi beberapa orang pasti ngiranya, apa sih minta maaf kok kayak gitu sih, gitu kan. Oke. Kalau menurut kita gimana, Kak berdua? Menurut aku sih enggak tulus, enggak kan nggak tahu Oh ya. iya, iya, Aku lihat di bener-bener. video itu kayak nggak meyakinkan gitu loh minta maaf ya. Apalagi sebelum dia minta maaf kan dia sempet kayak klarifikasi. Oh iya, Nah, betul. habis dari klarifikasi terus banyak dicerca orang kan dia minta maaf, ya dia minta maaf berarti mungkin dia minta maaf karena disuruh orang-orang, bukan dari keinginannya sendiri gitu Atau loh. tidak karena klarifikasi itu tadi ya. Oh iya sih, betul. Tapi selepas masalah ini udah termasuk
menghina ya, mohon maaf buat udah terlalu menghina, cuman semua orang pasti ada tempat salahnya, manusia ada tempat salahnya, kita bukan malaikat boy. Kita bukan malaikat, jadi ya pasti semua ada salah. Nah, kalau menurut aku emang setiap kita berinteraksi di sebuah masyarakat pasti ke bawah juga budaya yang udah kita tahu dari kecil, ya kan? Nah, apalagi kayak kita tuh nggak tahu beliau di lingkungan seperti apa, dan kita kan juga orang awam ya, pasti punya pendapat sendiri-sendiri tentang masalah itu. Nah, apalagi kita juga dibudayakan dari kecil, kita punya dasar atau pedoman di negara ini itu Pancasila ya. Tapi menurut aku bisa jadi masalah ini juga terkait dengan etika-etika atau norma yang ada di Pancasila itu sendiri. Jadi kita harus sesuai dengan baik sila-sila dari Pancasila itu kan, setiap silanya ada etika dan norma sendiri-sendiri yang harus kita lakukan kan, karena kita juga negara hukum gitu loh, pasti semua ada konsekuensinya gitu. Nah, ngomongin tentang Pancasila ini kan, itu kan sila kedua itu kan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh iya, benar-benar. Nah, menurutku itu kayak ngatain orang gitu kan kurang Oh iya, kurang bertindak lebih baik ya, sesama manusia atau sesama makhluk sosial. Oke, betul-betul. Tapi kalau menurut kalian masalah kayak gitu tuh masih bisa ditoleransi atau enggak sih? Maksudnya masih bisa diperbaiki lagi, atau kita sebagai masyarakat juga harus menghakimi gitu? Menurut saya ya, kayak apa, kata-kata itu kan kayak mungkin spontan muncul dari mulutnya. Iya, dari perkataan beliau. Iya, beliau, maaf. Iya, it's okay. Beliau tadi kan, tapi setelahnya itu kayak bisa apa sih, mungkin Bisa toleransi iya, lagi karena beliau kan sudah minta maaf juga ya terkait itu. Jadi emang masalah apa ya, karena emang beliau mungkin lagi kurang hoki mungkin ya. Jadi apalagi orang yang bukan diserang ya, waktu itu yang menjadi objek, mungkin banyak orang yang bersimpati karena waktu itu kondisi penjualnya juga lagi mungkin kelihatan capek, atau berongan belum ada yang beli sama sekali gitu kan ya. Tapi kalau terlepas dari ini semua, masalah penghinaan itu ada hukumnya nggak sih? Ada sih ya. Ada ya? Kan seharusnya kan kayak tindakan kayak gini kan nggak boleh diwajarkan Oh gitu iya, kan. iya betul. Jadi ya betul, pasti betul. ada tindakan hukumnya. Ini ada di pasal berapa ya ini? Oh kakak cari, udah cari. Iya, ini aku Oke. udah cari dari info. Kita tunggu dulu ya. Karena pasti dari tim pro juga pasti beranggapan kalau misal ya pasti balik lagi, semua orang punya salahnya sendiri-sendiri, dan pasti ada kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi gitu. Oke. Gimana kak? Sudah dapat? Ada di pasal 315 KUHP sama pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini. Ini kan isinya tentang penggunaan yang sengaja atau yang enggak, yang bersifat mencemarkan Pencemaran nama baik ya. nama Oke. baik gitu kan. Ini penghinaan ringan ya? Oh, setahu aku di pasal ini atau gimana? Ringan, tapi menurut saya kalau terlalu diwajarkan itu Oh juga iya. nggak baik gitu Betul. Iya. Boleh dibacakan sedikit kak? Dari pasalnya? Enggak, saya intinya saja. Nah, ini di pasal 315 KUHP ini tentang setiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan seseorang di muka umum ini termasuk penghinaan ringan dan dapat dipidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana dengan denda paling banyak 4,5 juta. Keren juga ya kak ya. Emang iya ya, emang negara kita tuh penuh dengan negara hukum. Iya, pastinya setiap tindakan, setiap perilaku kita yang mencemari norma atau melenceng dari etika
karena pasti ada yang dirugikan ya, pasti setiap pihak ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Karena pihak yang dirugikan ini nggak mungkin diem aja, mungkin pasti kan mereka protes, mereka harus melawan dengan segenap kekuatan mereka ya, kayak melaporkan atau mereka membela diri. Nah, karena kita banyak hukum yang diatur, biar kita terlepas dari semua itu, dibikinlah sila-sila Pancasila itu tadi. Karena mengingat kita juga masyarakat yang banyak banget ya, kita beragam banget mulai dari kepercayaan, agama, adat istiadat, budaya, semuanya pasti kita kan nggak sama ya. Kayak aku dari Banyuwangi dan Jawa kan, Jawa kental, ada yang Osing, ada yang dari Madura, banyak banget. Nah, untuk menghindari setiap konflik atau menghindari perbedaan pendapat, nah kita tuh juga harus bisa toleransi, harus bisa menjaga lisan lagi. Karena menurut aku untuk Gus Miftah ini, karena beliau sudah menjadi contoh banyak orang masyarakat luar, kalau menurut aku menjaga lisan tuh harus lebih baik lagi. Tapi nggak masalah juga kalau emang manusia kan, emang setiap orang punya karakter sendiri, kan kita juga nggak bisa memaksakan diri untuk sama kayak kakak menormalisasikan hal itu, dan itu cuma masalah sepele aja. Tapi di sisi lain kakak juga kurang suka dengan masalah yang seperti itu gitu. Jadi kenapa sih kita harus menuruti etika di Pancasila ini, norma-norma di Pancasila ini? Karena ya itu tadi, kita balik lagi, karena kita pasti menghindari hukum-hukum yang ada. Pasti kita kan sanksi itu pasti kan berat banget ya. Nah, selain itu juga karena kita masyarakatnya sangat beragam, pasti dengan Pancasila ini kita dari leluhur kita pasti menginginkan kita menjadi masyarakat yang sejahtera, damai, dan lebih baik lagi. Nah, jadi gitu. Jadi terlepas masalah, karena banyak banget ya masalah ini, nggak cuma Gus Miftah aja, karena ini pas lagi booming aja kita bahas. Jadi sebenarnya ya tetap kayak pas Gus Miftah juga kan, beliau udah dapat hukuman dari, aku baca-baca lagi, Pak Prabowo itu menurunkan posisi beliau. Nah itu kalau menurutku udah setimpal banget ya, karena bapak penjualnya juga sudah dapat donasi, sudah dapat bantuan, dan Gus Miftah juga sudah mendapatkan hukumannya. Karena itu menurutku udah setimpal banget. Jadi kayak dari sisi pro atau sisi kontra, itu nggak ada yang salah dan nggak sepenuhnya benar juga gitu. Tetap ingat buat penonton yang ada di podcast ini, kita harus selalu menjaga tali silaturahmi, harus saling menghormati, harus saling toleransi, dan menjaga lisan lebih baik lagi. Karena ingat, etika Pancasila itu sangat penting dan harus dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia untuk bisa saling bersatu. Oke, udah sampai sini aja podcast kita. Terima kasih untuk kakak-kakak, cewek-cewek dan cowok-cowok karena sudah mengisi podcast ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Halo semuanya, kita mau klarifikasi soal topik yang dibicarakan di podcast tadi. Jadi kita nggak bermaksud buat menyinggung ya. Kita cuman berpendapat sesuai dengan pendapat masing-masing. Jadi jangan dibawa hati ya semuanya. Bye bye semuanya. Terima kasih. Halo guys, kita udah nge-vlog. Iya. Dia masih berantem guys. Dia belum teks, dia juga. Semangat ya, ini udah hujan. Kalian tagnya kapan? Duh. Kita sebenarnya nggak bersikap termasuk bagus loh. Halo. Halo guys. Apa itu? Buket. Aku mau wisuda.
Dadah. Iya, terima kasih ya. Kak, besok UAS gak sabar deh wisuda. Habis itu langsung daftar yudisium. Besok aku latihan make up loh guys. Videoin sampingnya. Gimana, Jir? Langsung sini biasa iki. Bye.